kakak harus kuat. Saya berjanji sama Kak Susi bahwa besok kakak masih melihat matahari, ya. Besok kakak akan lihat matahari. Minggu depan bangun akan tetap melihat matahari. Bulan depan dan tahun depan kakak bangun pagi tetap akan melihat matahari. Luar biasa. Dan ya, lalu saya katakan dia udah mulai kuat. Saya katakan gini, Kak, cobalah nanti malam ketika menjelang tidur, karena hari ini tanggal 13 Agustus, 4 hari lagi kita memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Coba kakak merenung bahwa apa yang kakak lakukan pada hari ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dilakukan para suhada untuk memerdekakan negara ini. Padahal saya juga nangis juga bilangnya, ya. Iya. Akhirnya waktu itu dia kuat, pegang bahu saya. Makasih bang. Baru saya tengok, saya lihat di situ rupanya kasat. Iya kan? Makasih bang katanya. Iya itu. Dan seperti janji saya, ya sampai hari ini, ya memang Kak Susi bukan tersangka. Oke, Bang Togar. Nah, ini dia. Ini orang. Ini dia. Sebenarnya aku pun bingung tadi. Ini sebenarnya tokohnya dua kepala desa apa Bang Togar? Karena gini, Bang Togar ini secara tidak langsung adalah orang yang dalam alur takdir ini mengantarkan Kak Susi sebagai kepala desa. Karena Kak Susi udah ngaku, tadi nggak kepikir ya Kak ya. Kakak ini sebenarnya berpikirnya ngurus kebun dan jadi bidan nggak cukup, gitu ya kan. Jadi bidan nggak cukup. Karena rezekinya memang sepanjang ada orang kawin, pecah ketuban, rezeki pun ada, kan gitu biasanya. Dan tidak mungkin, di luar semua orang kalau karuan, banyak yang kalah karuan ini udah. Itu yang jelas ya, banyak yang kalah karuan. Tapi itu tidak terlepas bagaimana kakak ini didampingi oleh orang yang betul-betul punya integritas dan memang berkomitmen. Sampai rela makan nasi bungkus bersama, kan gitu tuh berkomitmennya. Oke, Bang Togar. Nah, ini Bang Togar. Iya, baik. Memang makasih. Beliau bukan orang terkenal ya, tapi 2 minggu ke depan, se-Indonesia pasti tahu dengan Bang Togar. Oke, baik. Makasih. Tapi saya kilas balik sedikit aja tadi ketika Kak Susi berbicara adanya yang tadi dikatakan Bang Samsul ditetapkan sebagai tersangka. Pada saat itu, pada hari itu agenda persidangan adalah mendengar keterangan saksi, ya, saksi korban dan saksi lainnya yang dilaksanakan secara online. Jadi posisi Kak Susi dan saksi lainnya itu di Kejaksaan Negeri Stabat. Iya. Hakim dan terdakwa di Pengadilan Negeri Stabat. Iya. Lalu waktu itu di persidangan karena ini hanya saksi maka tidak untuk didampingi. Maka itu adalah rekan kami si Ayu waktu itu. Pada minggu depannya pemeriksaan lagi, kan kawan-kawan Kak Susi yang dia katakan tadi jadi saksi. Iya. Betul. Kak Susi nunggu di musola. Lalu hebohlah ketika pada saat itu ya ketua majelis yang merupakan ketua Pengadilan Negeri Stabat membacakan penetapan. Ya. Iya. Penetapan, disitulah ya tadi yang dikatakan tanda petik ditetapkan sebagai tersangka. Oke, tunggu. Sebenarnya memang penetapan itu untuk tersangka, sebutan bukan penetapan, atau memang ada redaksi yang bisa menjelaskan? Jadi penetapan itu adalah ya disebutkan di situ berdasarkan permohonan kuasa hukum dari terdakwa ya yang meminta agar majelis hakim ya menetapkan tersangka saksi saudara Susilawati Buru Sembiring dalam perkara memberikan keterangan palsu di persidangan. Ya, berarti itu permohonan kuasa hukum dari tersangka. Gitu. Jadi dalam penetapan itu yang ada disebutkan di situ dalam konsiderannya hanya mengatakan gini, ya, memerintahkan penyidik melalui jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Stabat agar melakukan ya penyidikan terhadap saksi bernama Susilawati Buru Sembiring dalam perkara dugaan tindak pidana memberikan keterangan palsu di persidangan. Melanjutkan permohonan kuasa hukum tadi. Dasarnya itu gitu. Ya.
Artinya yang dia katakan adalah memerintahkan penyidik melalui jaksa penuntut umum melakukan pemeriksaan, ya, melakukan penyidikan. Iya. Dalam hukum acara kita, penyidikan belum tentu orang menjadi tersangka, karena itu adalah proses. Proses dari mulai penyelidikan naik ke penyidikan, belum tentu orang menjadi tersangka. Iya. Tapi ya ini di follow up oleh media. Oke. Dalam bentuk YouTube ini bahwa dikatakanlah Susilawati sebagai pelapor dari ya yang tadi Abang sebutkan pengusaha tadi itu Iya. ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Dalam Sebentar, perkara sebentar. memberikan keterangan palsu. Mungkin kawan-kawan media juga mencoba mengkonfirmasi ini ke kakak. Cuman perasaan Kak Susi ketika ditetapkan tersangka, ada nggak kawan-kawan media yang nanya itu? Nggak ada yang jumpa. Berarti selanjutnya pemberitaan lah yang kita baca kan? Gitu. Iya. Oke bang. Jadi gini Tegaskan Bang, lagi. pada saat itu akhirnya ini kan informasinya langsung. Yang ribut itu mengatakan jadi tersangka, jadi tersangka. Iya, iya. Lalu saya ke musola. Dan Kak Susi disitulah drop Di dalam musola itu dia memang nangis. di musola pengadilan. Kejaksaan. Kejaksaan. Dia hanya menangis, ya. Lalu akhirnya saya masuk. Saya katakan, Kak, ya, kakak harus kuat. Lalu dia katakan, ya, saya coba ngelaporkan, ya, kejadian-kejadian yang menimpa kami. Kok aku jadi tersangka, Bang? Iya. Ya. Lalu saya katakan gini, Kak Susi, ya, kakak harus kuat. Saya berjanji sama Kak Susi bahwa besok kakak masih melihat matahari. Waktu itu terjadi kakak ada nyesal nggak? Aduh, kok gini makin ada pengacara, kok makin tersangka. Perasaan kakak ada nggak gitu? Saya tidak menyesal. Nggak Tidak menyesal. pernah menyesal. Ini serius nih kak. Kami belum masuk ke perkara. Belum masuk gitu. Mana tahu udah ngangkat pengacara kok jadi tersangka. Dan posisi dia kan Biasanya korban. menyesal, gitu. Posisi Iya, dia korban, ya. gitu. Oke, lanjut bang. Jadi akhirnya saya katakan seperti itu, ya. Besok kakak akan lihat matahari. Minggu depan bangun akan tetap melihat matahari. Bulan depan dan tahun depan kakak bangun pagi tetap akan melihat matahari. Nah, luar biasa. Dan ya, lalu saya katakan dia udah mulai kuat. Saya katakan gini, Kak, cobalah nanti malam ketika menjelang tidur, karena hari ini tanggal 13 Agustus, 4 hari lagi kita memperingati hari Iya. kemerdekaan Republik Indonesia. Coba kakak merenung bahwa apa yang kakak lakukan pada hari ini tidak ada apa-apanya dibanding apa yang dilakukan para suhada untuk memerdekakan negara ini. Padahal saya juga nangis juga bilangnya, ya. Iya. Akhirnya waktu itu dia kuat, pegang bahu saya. Makasih Bang. Baru saya tengok, saya lihat di situ rupanya kasat. Iya kan? Makasih Bang katanya. Iya itu. Dan seperti janji saya, ya sampai hari ini, ya memang Kak Susi bukan tersangka. Jadi ini persidangan udah selesai semuanya bang. Untuk Kak Susi akhirnya ya Iya. tentang penetapan proses penyidikan, bukan Iya. penetapan tersangka itu di SP3. Iya, saya yakin Iya. karena kalau enggak kakak nggak dapat surat berkelakuan Nggak baik, bisa. Iya. nggak dapat surat tidak berperkara di kejaksaan, Iya, kan itu gitu dua dia. surat harus ada Iya. ya kan. Iya. Berarti clear mendaftarlah Kak Susi. Gitu. Iya, jadi sebelum itu ada juga gini Pak. Ini dari sejak perkara. Iya, itu Sidang. pas. Enggak, maksudnya gini, Mm-mm. mau masuk kepala desa, abang ada ngompori kemana pun Iya, sama kakak sebenarnya ini? ngompori tidak. Ah. Saya katakan gini, Kak Susi dan yang lain ini kan, saya kan dengan masyarakat itu yang setiap minggu ratusan orang Iya. mengunjungi persidangan itu, Oke. ya. Tambah lagi memang di persidangan saya juga diancam bunuh seperti itu, Iya. ya. Jadi respon atau dukungan masyarakat ini kan sangat besar. Akhirnya saya tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya tahu Bukit Dinding, tapi nggak tahu bahwa kalau berbicara tentang pelanggaran HAM berat, Iya. itu Bukit Dinding. Akhirnya saya katakan gini, kakak majulah calon kepala desa. Dengan maksud Karena terlalu banyak persoalan itu nggak akan selesai. kalau tidak kepemimpinan. Iya, kalau dirubah. tidak kepemimpinannya. Iya. Ya, makanya Bukan abang nyuruh Kak Susi jadi kepala desa supaya jadi cukong baru, bukan. Bukan, ya? bukan. Bukan, Ya. oke. bahkan saya mengatakan kakak maju terpilih jangan 2 periode. Oh, Tapi kakak harus
maju, perbaiki ini, setelah itu lanjutkan sebagai bidan. Hanya itu. Jadi Kak Susi, bidannya ini apa, PNS? Bukan bidan honor. Memang kakak dulu kuliah di mana? Di Putra Abadi Langkat. Di Putra Abadi Langkat. S1 atau D3-nya? D3. D3 bidan ya Kak ya. Luar biasa ini ya kan. Bu Rija, begini. Sangat fantastis ketika pemilihan kepala desa, masyarakat sepertinya mayoritas tidak lagi